Selamat sore pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini, edisi Senin 9 Juni 2025. Kali ini bersama saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Polisi bongkar sindikat pemalsuan SIM. Pemadaman kebakaran hutan. Tradisi lubuk larangan kearifan lokal untuk pelestarian ikan. Pemirsa, di informasi pertama, petugas gabungan unit pidana khusus Satuan Reserse Kriminal dan Satlantas Polrestabes Medan berhasil membongkar sindikat pemalsuan surat izin mengemudi yang dijual dengan harga ratusan ribu rupiah. Polisi meringkus 2 orang tersangka dalam kasus ini. Petugas gabungan unit Pitsus Satreskrim dan Satlantas Polrestabes Medan mengamankan 2 orang tersangka, yakni Ozan Iskak Manurung dan Indra Muhammad Lugis yang terlibat dalam sindikat pemalsuan SIM di kota Medan. Setelah dibekuk, polisi melakukan penggeledahan di sebuah rumah pembuatan SIM palsu di kawasan Jalan Gaharu, Medan Timur. Petugas menemukan puluhan SIM palsu beserta alat pembuatannya seperti printer hingga kertas pasir. Para tersangka menggunakan SIM bekas yang telah kadaluarsa untuk dipalsukan kemudian dijual dengan harga 400 hingga 600 ribu rupiah per SIM-nya. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gideon Arik Setiawan menyebut, penangkapan ini berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyebutkan terdapat calo untuk mengurus pembuatan SIM dengan cepat. Berdasarkan hal tersebut, petugas melakukan penyamaran sebagai orang yang ingin mengurus SIM sehingga akhirnya dapat meringkus pelaku. Ada produksi SIM palsu yang dilakukan oleh saudara IM dan saudara OIM. IM dan saudara OIM. Barang buktinya tadi ada berbagai macam, 1 lembar SIM A asli yang digunakan sebagai bahan pembuatan SIM B umum palsu. Kedua tersangka tak hanya memalsukan SIM, namun juga dokumen penting lainnya seperti BPKB dan STNK. Berdasarkan pengakuan tersangka kepada polisi, praktik pembuatan dokumen palsu ini telah berjalan selama 1 tahun belakangan. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Agung Harahap melaporkan. Pemirsa, 4 kali keluar masuk penjara dengan kasus yang sama, pelaku pencurian dengan pemberatan tumbang setelah diberi tindakan tegas oleh petugas unit reskrim Polsek Medan Kota. Seorang residivis pencurian dengan pemberatan yakni Agus yang sudah 4 kali masuk penjara, kembali beraksi membongkar rumah warga dan mencuri sepeda motor di wilayah Polsek Medan Kota. Berdasarkan laporan masyarakat, petugas unit reskrim Polsek Medan Kota langsung bergerak melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Saat hendak diamankan, tersangka Agus mencoba melawan serta berupaya melarikan diri. Petugas langsung memberi tindakan tegas dan terukur di kaki kiri korban. Wakapolsek Medan Kota, AKP Ridwan menyebut jika pelaku sudah sangat meresahkan dan berulang kali beraksi di kawasan Medan Kota. Barang bukti berupa pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi pun berhasil diamankan. Sementara sepeda motor dan handphone korban sudah dijual. Pencurian dengan pemberatan, di mana pelaku dengan inisial AS telah berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan telah diduga keras telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Yang pertama terkait masalah pencurian sepeda motor roda 2, dan yang kedua juga dia juga melakukan pencurian di dalam suatu rumah terhadap barang milik orang lain berupa handphone dan barang lainnya. Atas perbuatannya, tersangka kini mendekam di sel tahanan dan terjerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Saat ini polisi masih memburu tersangka S yang berperan sebagai penjual barang hasil curian. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Agung Harahap melaporkan. Diduga kurang konsentrasi saat mengemudi, 1 unit mobil mewah terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Kapten Patimura, Kota Medan kemarin sore.
Pasca kecelakaan beruntun tersebut terlihat para warga sekitar dan pengendara berkumpul untuk melihat proses evakuasi kendaraan. Kecelakaan ini melibatkan 2 mobil dan 1 motor. Pengemudi Ojo, Sernando, saat melihat kejadian tersebut tidak begitu mengetahui persis kecelakaan tersebut. Namun banyak yang melihat mobil mewah berwarna putih melaju dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak mobil dan motor yang sedang melaju. Dirinya menduga bahwa sang sopir dalam keadaan mabuk. Pasca peristiwa kecelakaan, pengemudi motor yang tidak sadarkan diri langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara kasus kecelakaan ini masih ditangani oleh Kepolisian Unit Lantas Polrestabes Medan. Kalau sih banyak yang bilang si mobil putih itu yang mobil Mercedes ya? Dalam keadaan kata dengar-dengar dari sini ya, dia dalam keadaan mabuk. Ada yang bilang sih ngebut, ada yang bilang benar suara banting besi gitu, das. Memang kuat kali bang posisi. Iya. Berarti emang dengar suaranya 2 kali? Iya. Oh 2 kali bang? Das. Iya. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Reski Herdana melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Hujan deras disertai angin kencang merusak puluhan rumah di Kabupaten Batubara. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Inilah video amatir yang direkam warga saat hujan deras dan angin kencang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Batubara pada Sabtu sore. Kencangnya terpaan angin ini mengakibatkan atap rumah warga terbongkar dan terbang terbawa angin. Data sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Batubara, ada sekitar 23 rumah warga yang rusak diterjang angin puting beliung tersebar di beberapa desa, di antaranya Desa Pematang Nibum, Pakam, Medang, Pematang Cengkering, Durian, Medang Baru, dan Gambus Laut. Jumlah ini diperkirakan akan bertambah karena petugas masih terus melakukan pendataan di lapangan. Pasca bencana angin puting beliung, para korban mulai mengumpulkan material bangunan yang terbawa angin. Para korban berharap ada bantuan dari pemerintah untuk biaya perbaikan rumah yang rusak. Seputaran sekitar habis asar bang, jam 4 lewat sekian gitu bang kejadiannya. Hari Sabtu. Kebetulan kita tidak ada di tempat bang, lagi keluar kita kondisi. Ini dampak angin puting beliung apa aja terhadap rumah bang? 85% atap habis bang diangkat sama angin. Ada nggak bang yang luka-luka bang? Alhamdulillah bang tidak ada bang yang cedera. Dari Kabupaten Batubara, kontributor TVRI Sumatera Utara, Catur Haryono melaporkan. Dengan peralatan seadanya, TNI dan Polri bahu-membahu melakukan pemadaman kebakaran hutan yang terjadi di perbukitan Deleng Gajah, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo. Musim kemarau, terjadi kebakaran hutan di kawasan perbukitan Deleng Gajah di Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo. Mendapat informasi kebakaran hutan tersebut, Kepolisian Polres Tanah Karo bersama TNI Kodim 0205 Tanah Karo bergerak cepat ke lokasi Deleng Gajah tersebut, segera melakukan upaya pemadaman walau dengan alat seadanya, hanya menggunakan tongkat pemukul api. Karena akses jalan yang tidak memungkinkan armada pemadam kebakaran masuk ke lokasi, api dengan cepat merambat dan diperkirakan lahan hutan seluas 15 hektar hangus terbakar. Kasih Humas Polres Tanah Karo itu mengungkapkan setelah 3 jam berjibaku api akhirnya dapat dipadamkan. Warga kembali diimbau untuk tidak membakar hutan dan lahan, juga tidak sembarangan membuang puntung rokok. Sehubungan dengan terjadinya kebakaran di Deleng Gajah Barus Jahe, kami mendapat informasi sekitar pukul 13 bahwa telah terjadi kebakaran. Selanjutnya pihak kami Polres Tanah Karo, yaitu Satsamapta Polres Tanah Karo beserta dengan personil Kodim langsung turun ke lokasi untuk berusaha membantu memadam kebakaran tersebut dengan menggunakan alat yang seadanya. Ya puji Tuhan, sekitar pukul 15.00 WIB api dapat kita padamkan. Kepada warga masyarakat kami himbau bagi warga masyarakat yang beraktivitas berkegiatan di areal di hutan agar lebih berhati-hati, tidak melakukan pembakaran yang
di seputar hutan tidak melakukan pembakaran ataupun merokok yang membuang puntung rokok itu di areal hutan. Dari Kabupaten Karo, kontributor TVRI Sumatera Utara, Surya Rambe melaporkan. Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Medan, Muhammad Ramadian Syah bersama kader menyembelih 19 hewan kurban, merupakan sebagai upaya mewujudkan insan yang bertakwa dan gerakan peduli bermanfaat bagi masyarakat. Penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1446 Hijriah HMPC Pemuda Pancasila Kota Medan mengambil tema berkurban dengan ikhlas menyatukan langkah pemuda untuk umat dan bangsa, berlangsung dengan penuh kekompakan. Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Medan Muhammad Ramadian Syah mengatakan, untuk membesarkan pemuda Pancasila memiliki program kerja soliditas yang bermanfaat bagi masyarakat. Penyembelihan hewan kurban di markas MPC Pemuda Pancasila Kota Medan dihadiri oleh Ketua DPD Golkar Sumut Musa Rajeksyah, mengapresiasi soliditas kader dan mendukung program Presiden Prabowo. Kami pemuda Pancasila ikut berperan dalam pembangunan, mendukung program pemerintah, dan Pak Prabowo begitu peduli dan sekarang ini bersemangat bagaimana kita swasembada pangan dan bangkitnya ekonomi masyarakat dari tingkat desa. Harapannya mudah-mudahan kader juga makin ke depan makin ada perbaikan dalam segi ekonomi sehingga bisa membantu pemuda Pancasila Kota Medan lebih banyak lagi sehingga bisa berbuat lebih banyak lagi untuk masyarakat khususnya di Kota Medan. Peran pemuda Pancasila siap bersinergi dengan pemerintah, berkomitmen melakukan kerja nyata bermanfaat bagi masyarakat. Semangat berkurban Idul Adha di tengah masyarakat merupakan kegiatan untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus mempererat silaturahmi untuk mendapatkan keberkahan dan juga kebahagiaan. Pengorbanan Nabi Ibrahim rela mengikhlaskan anak kesayangannya Nabi Ismail untuk disembelih sebagai wujud nyata keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan perintahnya. Dengan semangat berkurban dalam mentauladani Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salam, merupakan simbol umat muslim untuk lebih bertawakal kepada ilahi dengan memaknai pengorbanan yang diberikan. Sebagai insan yang bertakwa, khususnya generasi muda, dapat mengimplementasikan pengorbanan tersebut dengan membentuk semangat gotong royong yang bermanfaat bagi orang banyak. Organisasi Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Medan melalui program kerja berkiprah membangun semangat berkurban untuk umat dan bangsa. Hal tersebut dilakukan dalam kegiatan penyembelihan hewan kurban setiap tahun saat Idul Adha sebagai upaya wujud soliditas kekompakan kader. Dari penyembelihan daging kurban tersebut kemudian akan disalurkan kepada orang yang menerimanya. Dengan demikian, semangat berkurban menjadi unsur kekuatan membesarkan organisasi pemuda Pancasila untuk meningkatkan insan bertakwa dan berjuang demi kebaikan yang memberi manfaat bagi masyarakat. Dari Kota Medan, Zifandi Rusli melaporkan. Sementara itu, Partai Demokrat Kota Medan menyembelih 6 hewan kurban pada Idul Adha tahun 2025. Jumlah tersebut terdiri 4 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Penyembelihan hewan kurban tersebut dilakukan di halaman kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Medan, Jalan Mengkara, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah kemarin. Ketua DPC Demokrat Medan Iswanda Nanda Ramli mengatakan, semangat berkurban menjadi momen penting untuk memperkuat hubungan antar seluruh kader partai dengan masyarakat. Melalui kegiatan kurban ini diharapkan akan menjadi momen untuk memperkuat hubungan antar seluruh kader Partai Demokrat dengan masyarakat dan menjadi ladang pahala bagi yang berkurban. Ia juga menyampaikan, pelaksanaan kurban ini merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama. Kurban tahun ini bertemakan, esensi Idul Adha tidak hanya terletak pada pelaksanaan ibadah kurban, tetapi juga pada nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya seperti keikhlasan, keteladanan, serta semangat berbagi. Setiap tahun memang kita mengadakan kurban di kantor kita di DPC Demokrat Kota Medan. Mudah-mudahan kita semua, seluruh jajaran pengurus DPC Partai Demokrat Kota Medan, fraksi Partai Demokrat Kota Medan, diberi Allah kesehatan agar ke depan kita bahu-membahu untuk melakukan kurban pada tahun-tahun yang akan datang. Daging kurban tersebut dibagikan kepada 500 kader di tingkat pengurus anak cabang dan masyarakat sekitar.
Pemirsa, setelah 8 bulan terjadi kekosongan, akhirnya DPRD Binjai menggelar pelantikan Ketua DPR atas nama Haja Kristina Guswartini Berusurbakti di gedung DPRD Binjai. Pelantikan Ketua DPRD definitif masa jabatan 2024 hingga 2029 berlangsung dengan cara melalui rapat paripurna yang berlangsung hikmat. Setelah dilantik, Ketua DPRD Binjai, Guswartini, ke depan akan menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, sehingga antara legislatif dengan eksekutif bisa membangun kota Binjai lebih baik lagi. Ketua DPRD terpilih mengaku senang bisa terpilih menjadi Ketua DPRD Binjai. Ke depannya kita pasti bekerja sama dengan pemerintah daerah agar kiranya eksekutif dengan legislatif itu harus sinergi untuk bekerja agar bisa membangun kota Binjai lebih baik lagi. Ketua DPD Golkar Kota Binjai, Haji Nur Sri Syah Alam Putra mengatakan, setelah dilantiknya Guswartini menjadi Ketua DPRD Binjai, segala polemik yang selama ini terjadi terjawab sudah. Dan kami kembali akan menata untuk kebersamaan kami menuju kontestasi politik di tahun 2009, yang mana kami melakukan persiapan langkah-langkah dan sekarang akan melakukan pemantapan, ya, mensinergikan antara pengurus DPD Partai Golkar dan DPRD sendiri. Kami akan mensinergikan. Dari Kota Binjai, kontributor TVRI Sumatera Utara, Endang Junaidi melaporkan. Meskipun akses jalan rusak dan sulit dilalui kendaraan di Kabupaten Labuhan Batu Utara, warga menyumbang hewan kurban turun drastis. Namun semangat warga berupaya merayakan Idul Adha 1446 Hijriah ikut serta dengan memotong hewan kurban. Inilah suasana dusun tengah desa Teluk Pulai Dalam, Kecamatan Kualuh Leidong, merupakan suatu tradisi warga yang sampai saat ini masih terjaga. Sebelum melakukan proses pemotongan kurban, terlebih dahulu hewan kurban dibedaki oleh warga yang ikut menyumbangkan hewan kurban tersebut. Meskipun salah satu desa terpencil dan minimnya infrastruktur pembangunan jalan oleh pemerintah, di saat musim hujan tiba badan jalan menuju desa tersebut sulit dilalui oleh semua kendaraan, terutama roda 4. Hal tersebut berdampak turunnya harga nilai jual hasil pertanian, dan tangkapan nelayan membuat antusias umat muslim menyumbang hewan kurban menyambut Idul Adha tahun ini turun drastis. Salah seorang panitia pemotongan hewan kurban, Yasin Sagala menjelaskan, antusias warga untuk menyumbangkan hewan kurban sapi tahun ini turun drastis. Biasanya di dusun mereka setiap tahun memotong hewan kurban sebanyak 5-6 ekor, namun tahun ini hanya 3 ekor hewan kurban. Hal ini dikarenakan faktor infrastruktur akses jalan darat menuju desa Teluk Pulai Dalam rusak berat dan sulit dilalui oleh kendaraan. Kendala tahun ini masyarakat tidak banyak berkurban akibat ekonomi, Pak. Harga sawit sekarang menurun, gabah padi pun menurun, dan nelayan juga ikut menurun, Pak. Kepada pemerintah, tolonglah diperbaiki jalan dari Tanjung Pasir menuju Waluh Ledong, biar supaya diaspal, Pak. Warga berharap pemerintah agar infrastruktur jalan di sepanjang Kecamatan Kualuh Leidong agar segera diperbaiki untuk mendongkrak perekonomian warga. Dari Kabupaten Labuhan Batu Utara, kontributor Sumatera Utara Surya Dharma melaporkan. Pemirsa, tahukah Anda Lubuk Larangan merupakan sebuah kearifan lokal warga Mandailing Natal. Selain menjaga ekosistem alam, juga melestarikan ikan yang ada di sungai. Lubuk Larangan, salah satu tradisi kearifan lokal yang masih dipertahankan warga di Kabupaten Mandailing Natal hingga kini. Selain dapat menjaga ekosistem pada aliran sungai, juga dapat melestarikan sumber daya ikan. Seperti Lubuk Larangan di Desa Tambangan Jae, Kabupaten Mandailing Natal, berbagai jenis ikan seperti ikan lele, nila, bass dan jurum, hidup bebas dan masih terjaga kelestariannya, bahkan puluhan tahun Lubuk Larangan ini ikannya tidak diambil. Di sungai ini juga, ikan-ikan dapat berkembang biak yang nantinya dapat menyebar ke beberapa sungai di wilayah tersebut.
Berbeda dengan daerah lainnya, sebagian lubuk larangan ini dipanen sekali dalam 1 tahun. Tradisi panen ikan lubuk larangan di Kabupaten Mandailing Natal ini biasanya dilakukan saat Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha, karena banyak sanak keluarga yang dirantau pulang ke kampung halaman, sehingga keluarga yang pulang kampung tersebut ikut melakukan tradisi buka lubuk larangan. Aik tambangan ini, lubuk larangan juga dibuat, namun inilah pusatnya salah satunya yang bermuara ikan di Desa Tambangan Jaya ini. Inilah pusat salah satunya nih. Jadi di sini berkembang biak, ada yang berjalan melalui ikan pas naik sungainya, biasanya naik ke hulu. Biasanya gitu, Bang. Tradisi ini sudah ada sejak dahulu. Biasanya menangkap ikan lubuk larangan ini menggunakan jaring atau jala. Uang dari hasil penjualan tiket nantinya disumbangkan untuk pembangunan desa dan membantu anak yatim. Dari Kabupaten Mandailing Natal, kontributor TVRI Sumatera Utara, Muhammad Agus Salim melaporkan. Pemirsa, 21.454 hektar sawah pada musim tanam pertama tahun 2025 di Serdang Bedagai akan segera berlangsung. Kebutuhan pupuk seperti urea, NPK, dan organik dipastikan aman untuk kebutuhan petani pada musim tanam pertama tahun ini. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pertanian Dedi Iskandar di sela kegiatan ketahanan pangan yang berlangsung di Kecamatan Perbaungan. Pada musim tanam pertama di tahun 2025 ini berlangsung pada bulan Mei hingga Juni 2025, terdapat 21.454 hektar sawah yang akan dilakukan penanaman padi. Sehingga tugas dari Dinas Pertanian saat ini memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi untuk para petani. Ada beberapa syarat yang diperbolehkan agar mendapatkan pupuk tersebut, antara lain petani yang memiliki maksimal 2 hektar sawah dan terdaftar dalam simultan. Sementara untuk komoditi yang mendapat pupuk seperti padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu. Sedangkan tanaman hortikultura seperti cabai merah, bawang merah, dan bawang putih. Untuk perkebunan seperti tanaman kakao, kapeo, dan tebu rakyat. Kadis Pertanian Sergai Dedi Iskandar menambahkan, alokasi pupuk bersubsidi di tahun 2025 berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sergai yaitu urea sebanyak 14.727 kg, NPK sebanyak 13.492.000 kg, sedangkan pupuk organik 3.945.000 kg. Tetapi realisasi untuk urea masih sekitar 27%, NPK 31%, dan organik 1%. Kebutuhan akan pupuk subsidi akan meningkat, mengingat puncak musim tanam berlangsung pada Mei dan Juni 2025 ini. Musim tanam 2 sudah berakhir dan ini akan dimulai dengan musim tanam 1-nya. Kemungkinan serapan pupuk itu akan bertambah terus seiring dengan hari ini kami sudah mulai menanam di hampir di semua kecamatan. Dari Kabupaten Serdang Bedagai, kontributor TVRI Sumatera Utara, Frank Guito melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya datang dari suasana yang penuh antusias dan rasa syukur menyelimuti Islamic Boarding School Madrasah Aliyah Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara pada kegiatan First Graduation Al-Fatih Generation Madrasah Aliyah Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara pagi tadi. Pembina Haji Maratua Simanjuntak mengharapkan kepada santri yang diwisuda selalu memberikan manfaat kepada orang lain, siap menjawab tantangan masa depan, harus dengan iman dan intelektual serta berkontribusi untuk negeri. Pesannya hanya pendek, tolong disampaikan yang baik-baik dari sekolah ini dan tinggalkan yang tidak baik-baik. Terima kasih. Ke-52 wisudawan yang mengikuti First Graduation Al-Fatih Generation Madrasah Aliyah Al-Azhar Asy-Syarif hampir kesemuanya diterima di perguruan tinggi negeri dan luar negeri. Hal ini tentunya mengukuhkan komitmen Islamic Boarding School Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara dalam melahirkan generasi muslim yang berilmu, berakhlak, dan siap bersaing di global. Insya Allah Al-Azhar Asy-Syarif juga tahun 2026-2027
akan membuka sekolah full day dengan nama Al-Azhar Asyarif yang terletak di Jalan Seyasahan. Kenapa? Alasannya karena animo ini bukan hanya di segmen boarding saja, tapi juga di segmen full day. Kami yakin ini semua karena partisipasi dukungan dari wali santri yang telah menjadi konsumen Al-Azhar Asyarif Sumatera Utara. Islamic Boarding School Al-Azhar Asyarif Sumatera Utara merupakan sekolah penghafal Al-Quran yang menerapkan kurikulum Dignas dan kurikulum keagamaan dari Al-Azhar Kairo, Mesir, serta memadukan pendidikan berbasis iman dan takwa dan ilmu pengetahuan teknologi. Kualitas pendidikan yang diterapkan Islamic Boarding School Al-Azhar Asyarif Sumut tidak diragukan lagi dalam mencetak manusia unggul secara intelektual. Hal ini membuat seluruh lulusan berhasil masuk perguruan tinggi di berbagai perguruan tinggi ternama dalam dan luar negeri. Al-Azhar Asyarif yang beralamat di Jalan Mahoni, Pasar 3, Desa Bandar Klipa, Deli Serdang, Sumatera Utara ini pada angkatan tahun 2025, santri dan santriwatinya tidak hanya masuk dalam perguruan tinggi negeri saja, tapi juga terdapat sejumlah lulusan masuk ke perguruan tinggi ternama di dalam dan luar negeri. Keberhasilan lulusan masuk ke berbagai perguruan tinggi negeri dan ternama di nasional dan internasional ini tidak terlepas karena metode pembelajaran yang dilakukan di lingkungan sekolah. Selain itu, seluruh tenaga pengajar juga mendorong santri dan santriwati memanfaatkan waktu selama 3 tahun untuk tekun dan rajin belajar, sehingga apa yang menjadi cita-cita para lulusan dapat dicapai. Komitmen yang dibangun antara yayasan guru dan santriwati tersebut dijalankan dengan penuh semangat untuk mewujudkan program yang telah dibuat secara bersama. Sebagai salah satu model sekolah Islamic Boarding School dengan segudang prestasi yang membanggakan, Direktur Al-Azhar Asyarif Muhammad Adian Simanjuntak mengaku setiap peserta didik di Al-Azhar Asyarif seluruhnya diperlakukan seperti anak, sehingga peserta didik benar-benar merasakan keberadaan lingkungan sekolah seperti di rumah sendiri. Direktur Al-Azhar Asyarif berharap agar seluruh lulusan Madrasah Aliyah Angkatan Pertama ini dapat menjadi inspirasi bagi adik-adik kelas yang ada, sehingga dapat mengikuti jejak keberhasilan para lulusan. Ia juga berpesan agar seluruh lulusan tetap menjaga nama baik sekolah dan selalu menjadi pribadi yang mengutamakan ilmu agama dengan tidak pernah meninggalkan sholat. Pendidikan karakter yang telah diberikan selama berada di Al-Azhar Asyarif hendaknya menjadi model bagi lulusan untuk tetap menjadi pribadi yang bermoral dan rendah hati. Untuk melaksanakan proses secara bersama. Pemirsa, persediaan pasokan melimpah menyebabkan harga sejumlah komoditas di pasar tradisional Kota Sibolga seperti cabai dan bawang merah mengalami penurunan. Sekarang ini harga cabai merah di tingkat pedagang di Pasar Nauli Sibolga dibanderol dengan harga Rp25.000 per kilogramnya. Padahal 2 pekan lalu harga per kilonya sempat mencapai harga Rp30 hingga Rp35.000. Begitu juga dengan harga bawang merah yang per kilogramnya dipatok dengan harga Rp25.000 dari harga sebelumnya mencapai Rp40.000. Hanya tomat yang saat ini mengalami kenaikan harga di tingkat pedagang di Pasar Nauli Sibolga mencapai Rp15 hingga Rp18.000 per kilogram. Pedagang Pasar Nauli Sibolga mengaku saat ini kondisi harga cabai merah, bawang merah dan putih, cabai rawit dan komoditas lainnya mengalami penurunan harga. Hal itu disebabkan daerah pemasok sedang mengalami panen sehingga lebih banyak stok daripada permintaan pembeli. Dengan kondisi harga yang terbilang stabil dan murah tersebut meningkatkan daya beli dari masyarakat dan hal itu berpengaruh terhadap omzet pedagang yang meningkat. Ya, kalau dalam berapa hari ini bawang sudah netral, kalau cabai netral, kalau tomat yang paling tinggi. Tomat menjelang ada ini beberapa hari ini tomat mahal. Biasanya tomat ini harganya cuma 7.000, sekarang sudah menjadi 12 per kilo. Jadi kita itu mengencer 15 sama 18. 18.000. Hanya tomat lah belum turun. Cabai merah berapa? Kalau cabai merah normal, kentang normal, bawang juga normal. Harganya berapa? Kalau kentang netral 14, 13. Cabai rawit? Cabai sekarang kalau yang gini 25, 30.
Dari kota Sibolga, kontributor TVRI Raymond melaporkan. Sementara itu, sejumlah pedagang sayur bayur di Pasar Labuhan Batu Selatan mengeluh akibat sepinya pembeli meski harga beragam kebutuhan pokok dan lainnya mengalami penurunan harga. Sepinya pembeli sudah dirasakan oleh pedagang sayuran di Pasar Impres Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan sejak beberapa hari belakangan. Hal ini diakibatkan kurangnya daya beli masyarakat yang membuat omset pedagang menurun. Meskipun harga sayuran dan bumbu dapur menurun, saat ini harga cabai merah dan kecil hanya 20 hingga 24.000 per kilogram, sedangkan untuk tomat, bawang merah serta sayuran yang lain masih stabil. Salah seorang pedagang Pasar Impres Kota Pinang, Boru Manungkalit, menyampaikan saat ini pembeli sayuran di Pasar Impres Kota Pinang sepi karena turunnya harga sawit sehingga daya beli masyarakat menurun. Apa karena ekonomi nambur? Oh, turun sawit, makanya nggak ada. Lagi terlalu banyak penjualan. Makanya sepi pembelinya nambur. Jadi apa harapan nambur? Dinaikkan harga sawit supaya banyak pembeli. Dari Labuhan Batu Selatan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Samsul melaporkan. Pemirsa, libur panjang setelah Lebaran Idul Adha, objek wisata Tangkahan yang berada di Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat dipadati para pengunjung, baik pengunjung lokal maupun mancanegara. Wisata air yang masih asri dan alami terletak di balik jajaran Bukit Barisan, pemandian alam Tangkahan memang sudah dikenal bahkan hingga mancanegara. Selain pemandangan yang memanjakan mata, wisata Tangkahan juga dikenal dengan tempat berkembang biaknya mawas dan gajah sehingga lokasi wisata ini sudah berkelas internasional. Objek wisata ini biasanya sangat ramai dikunjungi para wisatawan lokal, khususnya saat musim liburan, namun sedikit berbeda dengan wisatawan dari luar negeri yang selalu berkunjung saat tidak musim liburan. Di wisata yang kerap dikunjungi wisatawan mancanegara, lokal, bahkan artis ibu kota ini menawarkan aktivitas yang seru selama berada di lokasi. Aktivitas tersebut diantaranya melihat flora langka secara langsung, bertemu dengan fauna endemik, menyeberangi jembatan gantung, bermain di air terjun, memandikan gajah dan berpetualang bersama, serta menikmati pesona ketenangan air yang jernih. Namun keseruan tersebut kerap membuat wisatawan sirna ketika tiba di lokasi. Pasalnya beberapa orang yang tak bertanggung jawab kerap melakukan aksi pengutipan liar. Seperti halnya yang dialami pengunjung, Ali yang mengalami pengutipan setelah masuk ke lokasi pemandian alam sebanyak 3 kali dengan jumlah bervariasi, dan hal ini tentunya perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintahan setempat agar para pengunjung nyaman saat berada di objek wisata. Kalau untuk lestari hutannya masih terjaga, ya alamnya cukup masih baik lah. Tidak ada kerusakan. Aktivitas ajak ban, naik speedboat, jembatan gantung, dan air terjun. Bagi Anda yang masih belum menentukan pilihan untuk berlibur, tidak ada salahnya mencoba objek wisata Tangkahan. Meski banyak terjadi pengutipan, namun pemandangan yang disajikan tidak mengecewakan dan suasana alam yang masih terjaga dengan asri. Dari Kabupaten Langkat, kontributor TVRI Sumatera Utara, Deva Armaya melaporkan. Ya pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan, berlaku pada hari Selasa 10 Juni 2025. Halo Sobat BMKG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Budi Prasetya, Pekriawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk esok hari Selasa 10 Juni 2025 di wilayah Sumatera Utara. Pagi hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kepulauan Nias, Mandailing, Natal, Tapanuli Utara, Humbangas Sundutan, Dairi, Karo, Langkat, dan sekitarnya. Siang sore hari masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias,
Mandeling Natal, Tapanuli Selatan, Padang Sidimpuan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Tumbangan Sundutan, Dairi, Pakpak Barat, Oba, Simalungun, Samosir, dan sekitarnya. Malam hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Pakpak Barat, Dairi, Langkat, Nias Utara, Nias Selatan, dan sekitarnya. Dini hari, wilayah Sumatera Utara berawan. Dini hari, udara berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 68 hingga 99%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 12 km per jam. Titik panas atau hotspot di Provinsi Sumatera Utara, pantauan tanggal 8 Juni 2025 terdapat 12 titik dengan tingkat kategori rendah, yaitu 6 titik di Toba, 1 titik di Deli Serdang, 2 titik di Labuan Batu Selatan, 1 titik di Padang Lawas, 1 titik di Tapanuli Selatan, dan 1 titik di Tapanuli Utara. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahmadanizin. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat sore dan sampai jumpa.